Kembali lagi di Selalu Ada Hikmah. Narasumber kali ini benar-benar bikin Koko amat sangat bersyukur terus atas nikmat dari Allah yang tidak terhingga begitu banyaknya ya. Dan kita tetap ambil hikmah lagi. Penasaran, Mas Habibi, bintang tamu kita ini juga menulis buku ya, Bun, betul ya Mas Habibi ya? Tentang apa? Judulnya apa Mas Habibi? Yang pertama itu kelemahanku adalah kekuatanku. Yang pertama berarti lebih dari satu buku ya? Dua, aku udah tulis. Total ada dua. Yang pertama, kelemahanku adalah kelemahanku adalah kekuatanku. Masya Lalu yang kedua adalah sekarang atau keburu mati. Allah. Gitu. Nanti izin pengen baca ya? Iya, ayah. Maka minta pesan dan motivasi dong buat Mas Habibi kepada semua teman-teman pemirsa yang nonton ini. Sukses sejati itu ya surganya Allah. Gitu. Dan apa yang sudah aku lakukan sampai sejauh ini ya semata-mata ya hanya sebagai manusia yang apa adanya. Aku hanya mencari kemandirian, mencari ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Dan yang hebat bukan aku tapi Allah dan mamaku. Menghebatkan Allah yang menghebatkan aku yang nutup semua aib itu semua. Itu ilmu tauhid pemirsa, yang bahkan ada yang udah ngaji bertahun-tahun di pesantren atau baca sekian banyak kitab, itu hatinya belum bisa nyampe di tingkatan itu. Beliau Allah sampaikan, dan memang sejatinya apapun yang baik adalah apapun yang bikin kita tambah dekat kepada Allah. Siapa yang paling beruntung dan yang paling sukses adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Apalagi yang lebih berharga daripada ridhonya Allah, surganya Allah. Insya Allah. Apa arti ibu nih bagi Mas Habibi? Mama itu perpanjangan tangannya Allah yang merawat aku, yang percaya kalau aku besarnya bisa mandiri, bisa seperti sekarang. Di saat orang-orang lain pada meremehkan, saat orang-orang lain pada ragu, bahkan aku TK saja sudah ditolak sekolah karena dianggap waktu saat itu belum populer ya disabilitas, jadi disabilitas itu dianggap sebagai nantinya ditakutkan menghambat kegiatan belajar mengajar teman-teman lainnya, jadi dianggapnya malah jadi mohon maaf malah nganggap beban ya. Beban. Ada yang bilang itu kalau dia menerima anak disabilitas nanti dianggapnya sekolahan itu tidak berkualitas, terus dia lebih baik daripada karena juga sekolah itu ada sisi bisnisnya juga, jadi ketika memasukkan satu aja anak disabilitas nanti image-nya jadi sekolah ini khusus disabilitas, jadi nanti akhirnya murid perjalanan pada keluar ditakut seperti itu. Jadi mama nggak menyerah saat itu. Kalau mama menyerah ya mungkin aku nggak akan sekolah. TK saja ditolak, yang TK harusnya cuma bermain. SMA juga ditolak. SMA itu harus waktu disuruh tes, waktu datang tes untuk masuk ke sekolahan itu tidak boleh masuk tes karena disabilitas. Alasannya sekolah belum siap untuk menerima disabilitas. Dan bagi ibu gimana nih artinya Mas Habibi dalam hidup ibu? Ya, saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk menjadi seorang ibu ya. Betul. Itu kan cita-cita wanita itu pasti ingin menjadi ibu juga, yang baik gitu. Nah, saya satu anak diberikan Allah pada saya syukurin. Nah, kebetulan Allah kok memberikan jalan berliku ya. Kebetulan anakku harus ada menghadapi penyakit langka menurut komunitas maupun menurut pemerintah, ini termasuk penyakit langka. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Ya saya ingin, awalnya tuh saya mengarahkan dia ke arah agamis. Agamis, mandiri, itu yang saya berikan kepada dia. Dan saya kepada dia sudah saya sampaikan, Mama tidak akan menyekolahkan kamu ke perguruan tinggi mengingat kondisi fisik, tapi bukan berarti kamu harus berhenti belajar. Kamu tetap harus belajar. Belajar apa saja sesuai minat bakat dia. Karena saya juga mencarikan arah mau kemana. Masa depan dia itu saya masih
masih Masya Allah. belum mengerti. Nah, Masya itu Allah. banyak juga dirasakan oleh ibu-ibu yang lain Betul. yang anak-anaknya senasib dengan Habibie, pada bingung Iya. mau dibawa kemana ini anak kita. Masya Allah. Meskipun sekarang kebingungan ya pemirsa, Iya. tapi demi Allah, pokok yakin banget akan ada hari di mana Bunda Mas Habibie akan amat sangat bersyukur di hadapan Allah. Alhamdulillah saya yang mendapatkan ujian ini, karena dengan itu lebih mudah ke surganya Allah. Dan akan ada hari di mana yang mungkin dulu pernah nolak, membuli, meremehkan, menghina, malah akan berkata nanti di hadapan Allah, ya Allah tahu gitu saya aja yang ngalamin apa yang dialamin sama Mas Habibie. Enggak ada yang sia-sia, ini ciptaan Allah semuanya kebaikan. Dan teringat dengan nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengingatkan, kalau kita dengan urusan takdir Allah itu, kalau kita nggak terima, takdirnya juga belum tentu berubah, terus kufurnya jadi dosa. Tapi kalau kita ridho sama takdir Allah, Allah punya kuasa nolong, ngubah takdir, dan sambil kita ngejalaninnya, itu ladang pahala yang luar biasa banget. Maka Masya Allah, makasih banyak Bunda, banyak Mas Habibie. Kalau nanti ternyata udah di surga Koko nggak ada, tolong cari Koko ya. Oh, Ingat iya. bahwa kita pernah ngaji bareng di sini. Sama-sama mencari, Selalu ya, Kok. doakan nasihatnya, bismillah, Insya Allah. Semoga kita nanti Alhamdulillah. diberikan Amin, tempat ya yang Rabbal mulia Alamin. di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, begitulah pemirsa bincang hari ini di Selalu Ada Hikmah dengan bintang tamu yang luar biasa. Maka semoga apa yang kita tonton tadi, kita lihat bisa menjadi jalan kita tambah dekat sama Allah, mengambil hikmah dan jadi hamba yang tambah banyak bersyukur. Dan kita akan ketemu lagi di acara hikmah-hikmah selanjutnya, di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Nantikan episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.